أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل نية صالحة قراءة دعاء قراءة الفاتحة روحي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع العلماء المتقدمين والعلماء المتأخرين سيقول الله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Puji syukur marilah kembali Bapak, Ibu, saudara dan saudari jamaah yang dirahmati Allah. Kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkah limpahan rahmat Allah, karunia Allah, izin Allah. Malam ini malam Jumat, malam penuh berkah. Allah izinkan kita hadir bersama-sama di musola Lorong 3 Kampung Sidodadi. Tak lain dan tak bukan tujuannya untuk memeriahkan, membesarkan, memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga pula tercurah terlimpah kepada penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian, para tabi'in, tabi'in, para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang menjadi suluh penerang bagi kita dalam menempuh kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Kepala Dusun Lorong 3, Bapak Imam Dusun, Bapak-bapak serta pandai, tokoh masyarakat, ibu dan saudara-saudari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini malam Jumat. Tadi sore saya sudah terbayang ini hujan, tapi alhamdulillah cerah dengan berkah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sampai nanti selesai acara tausiah ini ditutup dengan doa, Allah berikan kemudahan bagi kita, berkah bagi kita, dan hujan dulu, hujan dan tengah malam saja nanti
menambah hangat, sejuk dan asyiknya malam Jumat. Amin ya robbal alamin. Malam ini malam Jumat, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Tadi hari Kamis, hari juga penuh berkah, hari penuh hari Senin hari bagus, hari Kamis hari bagus, hari Jumat hari bagus. Hari Kamis itu hari dibukanya pintu surga. Hari Kamis hari dibuka juga pintu surga. Jadi dalam seminggu 2 kali Allah buka pintu surga, hari Senin dan hari Kamis. Taftahul abwabul jannah, terbuka pintu surga, dibuka pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil isnin, hari Senin. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu puasa hari Senin. Ditanya orang sama Rasulullah, ditanya sahabat sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah selalu puasa hari Senin? Dijawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaumul isnain dzaka wulida fihi. Hari Senin hari kelahiran saya. Saya ingat hari lahir saya puasa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngerayain hari lahirnya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang ngomong Rasulullah nggak pernah ngerayain hari lahirnya, berarti dia nggak membaca hadisnya. Rasulullah merayakan hari lahirnya. Kalau kita merayakan hari lahir kita setahun sekali, kita merayakan hari lahir baginda Rasulullah setahun sekali, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, malah Rasulullah merayainnya seminggu 4. Kalau kita setahun sekali ngerayain lahirnya Rasul merayain hari lahirnya seminggu 4. Caranya saja yang beda. Kalau kita ngerayain hari lahir kita biasanya pakai keyboard, betul. Tiup kalau yang ulang tahun umur 10 tahun lilinnya 10 ditiup lilinnya. Kalau yang ulang tahun umur 40 lilinnya 40 ditiup lilin. Kalau yang ulang tahun umur 70 lilinnya 70. Bayangin niup dulu 70. Belum mati lilinnya habis nggak? Rasulullah merayain ulang tahun nggak pakai tiup lilin. Jadi macam mana Ustaz puasa? Rasulullah puasa tiap hari Senin, hari dibuka pintu surga, hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasulullah puasa hari Kamis. Kenapa? Taftahul abwabal jannah fi yaumil khamis. Dibuka pintu surga juga pada hari Kamis dan diangkat catatan amal seminggu sekali juga pada hari. Diangkat catatan amal, dikasih nampak sama Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Ya Allah, hadzal kitab, ya Allah ini kitab catatan amal si fulan bin si fulin. Ditanya sama Allah, ini yang buka, yang punya buku catatan amal lagi ngapain? Dijawab malaikat, ini yang punya buku catatan amal sedang puasa. Luar biasa. Orang yang ditengok catatan amalnya oleh Allah, ditanya sama Allah, ngapain yang punya buku lagi puasa ya? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Makanya disuruh kita sunnah puasa hari. Jangan diangkat buku catatan amal, ditengok sama Allah, dilapor sama malaikat, ya Allah, ada kitab, ini buku catatan amal si fulan bin si fulin. Ngapain dia? Dijawab sama malaikat, lagi main batu ya Allah, lagi ngerumpi ya Allah, lagi lagi gosip ya Allah. Masya Allah. Padahal ketika itu catatan bukunya sedang dilihat oleh Allah Subhanahu.
Makanya sunnah bagi kita puasa hari Senin, hari Kamis. Hari Kamis habis asar masuk waktu Jumat, khairul yaumin, hari paling bagus, yaumul Jumat, harinya hari malam Kenapa Ustaz? Khalaqa Adam, Allah menjadikan Nabi Allah Adam hari Allah ciptakan Nabi Allah Adam hari Jumat. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah ngomong dengan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku mau menciptakan khalifah untuk di muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Malaikat jawab, ya Allah, untuk apa lagi kau ciptakan makhluk untuk di dunia? Nanti kerjaannya hanya saling menumpahkan darah, saling berantem, saling bertengkar, nggak cocok sana, nggak cocok sini, akhirnya ribut. Macam sekarang ini saling bunuh-bunuh, banyak kejadian. Anak bunuh orang tua membunuh anak. Baru-baru ini kejadian anak bunuh ayahnya, bayangin. Ayah perkosa anak, bayangin. Untuk apa lagi ya Allah kau ciptakan makhluk yang namanya manusia nanti tinggal di bumi, kerjaannya merusak ya Allah, kata malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Kami ini setiap saat bertasbih ya Allah, membesarkan asma-Mu ya Allah. Kurang apa lagi ya Allah? Kata siapa? Malaikat. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu dari apa yang kau tidak. Diciptakanlah makhluk yang namanya Adam alaihi, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu. Allah ciptakan Adam alaihissalam hari Jumat, wa yadkhulunal jannata fi yaumil Jum'ah, dan dimasukkan juga Adam dalam surga hari. Dalam surga nikmat luar biasa Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa yang pengen ada jemaah. Apa yang pengen, tapi Adam dalam surga sendiri, nggak enak ternyata. Banyak duit, kaya raya, harta berlimpah, tapi hidup sendirian, enak nggak? Bapak banyak duit, harta berlimpah, kekayaan di mana-mana, hidup mewah, tapi di Sidodadi sendirian, enak gak? Tok bapak penduduk Sidodadi sendirian, tok di Sidodadi, kaya banyak duitnya, tapi sendirian tok di Sidodadi, enak gak? Enggak enak. Kalau malam sendirian, tetangga pada nggak ada. Kalau ada tetangga sana, Kampung Tengah, Merandi, di situ udah bisa nggak enak. Gitu pula Nabi Allah Adam alaihissalam sendirian dalam surga, nggak enak. Allah ngerti, lalu diciptakan makhluk lain oleh Allah Subhanahu wa taala, berwujud wanita, dikasih nama Hawa. Itu maknanya keingin. Makanya perempuan banyak inginnya. Kenapa? Namanya pergi ke kedai, nengok jilbab baru, pengen jilbab baru. Hawa. Tetangga ngangsurin apa namanya itu, Tupperware, pengen beli Tupper. Tetangga punya HP baru, pengen beli HP. Tetangga beli TV baru, pengen beli TV.
Gara-gara TV baru berantem sama lakinya pulang kerja digoblok-goblokin sama gini. Pulang lakinya kerja capek duduk, bukan dibuat kopi malah diinterogasi. Bang, ada apa nih? 15 tahun aku kawin sama abang. Kenapa rupanya? Abang nggak bisa belikan aku TV. Kau tengok tuh bang TV di rumah. TV layar hitam putih. Gambarnya mereng-mereng. Hidupnya setengah mati. Sekali hidup gambarnya ketok kanan mereng kiri, ketok kiri mereng. Tadi malam anakmu nonton bola, jerit-jerit dipikir gol, rupanya TV-nya mereng, gak jadi gol. Maksudmu macam mana? Kau tengok tetangga sebelah bang, baru pengantin baru 3 bulan nikah, TV 2 kali ganti. Aku kawin sama abang 15 tahun, TV hitam putih itu mereng-mereng terus. Jadi maksudmu macam mana dek? Memang kau laki bodoh, laki bodoh. Lagi gara-gara apa itu pak? Makanya perempuan banyak hawa, banyak keingin. Sebab apa? Karena manusia pertama adalah wanita yang dicipta Allah bernama banyak keinginan. Termasuk wa yakhrujunal jannah, Nabi Allah Adam diusir dari surga juga pada hari Jumat. Gara-gara apa itu? Diminta sama Siti Hawa Nabi Allah Adam memakan buah Iblis bilang ketika sudah di surga, Iblis iri betul sama Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa? Fasilitas lengkap luar biasa. Allah bilang, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minas sabirin. Hai Adam, tinggallah kau dalam surga dengan istrimu Hawa, nikmati semua fasilitas yang ada dalam surga. Wa la taqraba hadhihi syajarata, cuma satu pesanku Adam, apa itu? Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kau dekati satu pohon yang bernama pohon apa bu? Pohon apa? Fatakuna minaz zalimin. Kalau kau dekati itu, kau menjadi orang-orang yang zalim pada dirimu sendiri. Ini didengar sama Iblis. Iblis nggak suka sama Adam alaihissalam. Kenapa? Gara-gara Adam dia disuruh sujud sama Allah, diusir dari surga karena dia takrada, sombong. Iblis itu sombong, makanya kalau ada orang sombong kawannya sama tetangga nggak kenal, sama tetangga nggak open, tetangga sakit nggak open, sama masjid sombong, sama menasah cuek. Ini orang kawannya azan sudah berkumandang sombong, pura-pura nggak dengar panggilan Allah Subhanahu. Ini orang kawannya gara-gara sombong, Iblis diusir oleh Allah dari surga. Karena apa? Merasa dirinya lebih daripada Adam alaihi salam. Adam kan anak kemarin sore, dibuat dari tanah hitam, tanah yang gak ada nilai. Aku udah lama tinggal di surga, dibuat dari api, api lebih mulia daripada tanah. Masa yang lebih mulia dan lebih senior harus tunduk kepada anak kemarin sore yang diciptakan dari tanah yang gak ada nilai harga? Kata Iblis. Akhirnya Iblis diusir oleh Allah dari surga. Marah Iblis, bapak jamaah rahimakumullah. Dicari akal macam mana caranya. Kalau aku terusir dari surga, Adam juga harus terusir dari surga. Ini apa namanya? Ada iri, ada dengki. Iri penyakit hati, dengki juga penyakit. Iri itu macam mana? Tak suka orang lain dapat nikmat
nikmat dari Allah, itu iri, Pak. Tetangga baru dapat rezeki beli kereta NMAX plat merah, wah, keluar dari showroom, senang. Dia pedih matanya nengok tetangganya beli kereta. Dia ngomong sama tetangganya sebelah rumah, baru aja punya kereta NMAX, sombong. Dia nggak suka tetangganya dapat nikmat, itu iri. Kalau dengki di atas iri, dengki di atas. Kalau iri nggak suka lihat orang lain dapat nikmat, kalau dengki bagaimana caranya nikmat itu bisa hilang dari saudaranya, itu dengki. Kalau iri ngomongnya cuma cukup baru punya NMAX, timbul dengkinya baru punya NMAX, sombong, tak doain masuk pareta, itu dah. Kalau ini cuma ngomong baru punya NMAX, begitu timbul dengkinya tak doain masuk, ini namanya nggak suka orang lain dapat nih. Macam mana nikmat orang itu bisa hilang dari dirinya? Sama seperti aku juga tak dapat nikmat, orang lain juga jangan dapat. Ini Iblis bilang, aku gara-gara Adam diusir dari surga, Adam juga harus berangkat dari surga. Iblis. Maka datang Iblis sama Siti Hawa. Apa dia bilang? Hawa, ada apa, Bang? Kau tahu kenapa Adam dilarang oleh Allah dekati pohon khuldi? Tidak tahu. Ini aku kasih tahu rahasia. Khuldi itu asal katanya khuldun. Khuldun itu maknanya kekal. Jadi Allah nggak kepengen Adam makan buah khuldun, biar Adam jangan kekal dalam surga. Lalu macam mana caranya biar Nabi Adam kekal dalam surga? Makan buah khuldi, kata Akhirnya Siti Hawa terpengaruh jumpa dengan Nabi Allah Adam. Bang, ada apa deh? Abang mau kekal dalam surga, Bang? Ya maulah. Makan buah khuldi, Bang. Enggak. Abang diperintah sama Allah, jangankan makan dekat pohonnya saja, Tapi ini katanya, Bang, abang memang sengaja dilarang makan buah khuldi biar abang jangan kekal dalam surga. Makanya abang makan biar abang kekal dalam surga. Nikmat, Bang, enak dalam surga. Ya betul, betul, Bang. Kalau begitu bolehlah. Akhirnya diambil buah khuldi, dimakan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Akhirnya Nabi Allah Adam dan Siti Hawa terusir dari surga juga pada hari Jumat. Diciptain hari Jumat, masuk surga hari Jumat, diusir dari surga hari wala taqumus sa'atan, dan takkan terjadi kiamat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, illa fi yaumil, kecuali kiamat itu terjadi pada hari. Makanya banyak amalan mulai malam Jumat itu. Amalan apa, Ustaz? Untuk kita bersiap-siap menghadapi bala, siap-siap kita menghadapi cobaan, siap-siap kita menghadapi apa yang disebut dengan kiamat, baik kiamat kubra atau kiamat sughra. Apa amalan malam Jumat, Ustaz, paling bagus? Baca Quran, lebih-lebih baca surah Kahfi. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, zayyinul baitun fi qiraatil Quran, hiasi rumah-rumahmu dengan baca Al-Quran. Malam Jumat baca Quran, dibaca surah Kahfi.
orang yang membaca surah Kahfi fi lailatul Jum'ah, man qara'a suratul Kahfi fi lailatul Jum'ah, barang siapa yang membaca surah Kahfi pada malam Jumat, Allah berikan nur antara Jumat ini sampai Jumat akan datang. Makna nur itu apa Ustaz? Petunjuk, hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu. Baca surah Kahfi. Ustaz, saya baca surah Yasin boleh? Boleh. Kenapa? Perintahnya umum, baca Quran. Surah Kahfi bagian Al-Quran, Yasin juga bagian Al-Quran. Bahkan orang yang membaca surah Yasin di malam Jumat, Allah mudahkan as'aluhu, seluruh persoalan-persoalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Makanya banyak orang baca Yasin malam Jumat. Baca Yasin malam Jumat. Di sini tiap malam Jumat baca Yasin Pak Imam ya. Insyaallah malam Jumat baca Yasin. Ustaz, baca Yasin malam Jumat rame-rame, apakah ada pahalanya Ustaz? Ada, ini saya bilang ini. Malam Jumat baca Yasin, man qara'a suratu Yasin fi lailatiha, barang siapa yang baca Yasin di waktu malam, Allah ampunkan dosanya di waktu pagi. Yang baca Yasin di waktu pagi, Allah ampunkan dosanya di waktu malam. Habis baca Yasin, baca tahtim. Biasanya tahtim itu awal surah Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah. Ustaz, ada fadilah orang yang baca surah Al-Baqarah? Ada. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a suratul Baqarah, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, la tadkhuluna syaitan fi baiti, setan gak akan berani masuk ke dalam rumah orang yang selalu dibaca surat Al-Baqarah. Kenapa Ustaz? Fi suratil Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang disebut dengan sayyidul ayat atau penghulu ayat Al-Quran, yaitu ayat Qalbul Quran, surah Yasin. Hatinya Quran, surah Yasin. Penghulunya ayat Al-Quran, ayat orang yang membaca suratul Baqarah, orang yang membaca ayat kursi, setan gak berani masuk dalam rumah orang itu. Tapi aneh zaman sekarang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang bukan baca ayat kursi tapi malah nempelin poster ayat. Dibeli dipajak poster ayat kursi, ditempel di atas pintu rumahnya, ditanya untuk apa Pak? Biar setan nggak melebu dari sini. Jangankan setan Pak, malaikat maut pun masuk. Jadi nggak ada urusan itu ditempel ayat kursi di atas pintu. Yang disuruh Pak, coba Bapak lihat itu Pak, orang habis melahirkan disuruh apa? Banyak zikir. Kenapa? Ada satu makhluk namanya Ummu Sibyan, bukan Nisa Sabian, Ummu Sibyan. Dalam kitab I'anatul Talibin jilid 3 disebutkan ada makhluk bernama Ummu Sibyan. Ngapain Ummu Sibyan itu? Godain perempuan yang hamil dan godain perempuan habis melahirkan. Makanya perempuan, emak-emak, ibu-ibu kalau sore maghrib jangan biarkan kain jemuran masih berada di luar rumah. Kenapa? Dikerjain sama Ummu. Dalam kitab I'anah disebut. Makanya orang hamil itu suruh banyak zikir. Orang yang habis melahirkan suruh banyak zikir. Dibacakan Al-Quran agar apa? Tidak dapat gangguan dari makhluk yang disebut sebagai Ummu Sibyan. Dibacain ayat kursi. Habis baca ayat kursi, baca tahtim, baca apa? La ilaha illallah. Zikir. Kalau zikir itu yang betul zikirnya, la-nya panjang, la ilaha illallah. Jangan
baca zikir itu ngebut. Boleh ngebut kalau dia sudah ngerti caranya ngebut. Karena ada zikir dia itu zikir-zikir tarekat itu memang biasanya kadang-kadang ngebut. Tapi biasa orang yang sudah mengamalkan ajaran tarekah. Bagi kita yang belum belajar tarekah, ngamalin tarekah, biasa saja tahlilnya agar apa? Sempurna baca. La ilaha illallah pun jangan lambat kali, kok turu sing bocok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang lain pada turu. Apa meneh tangannya lemet. La ilaha illallah. Lemes kah? Lemet. Kenceng kali jangan, lambat kali pun juga jangan. Pinter-pinterlah yang mimpin, pinter-pinterlah badalnya, pinter-pinterlah yang bawa kalimat zikirnya. Kenceng kali jangan, lambat kali juga jangan. Semangat betul, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenceng kang nonton memberi la ilaha illallah. Padahal bacaannya bukan malah mendapat nikmat, malah mendapat nah, hati-hatilah. Itu kalimat-kalimat luar biasa itu. La ilaha illallah, kalimat luar biasa itu, Pak. Nalkin orang yang mau meninggal aja pakai kalimat itu, Pak. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi Bapak kalau nalkin orang yang mau meninggal itu, Ibu kalau mau nalkin orang yang mau meninggal itu, hati-hati betul. Kenapa Ustaz? Ketika sakaratul maut itu bertarung Bapak Ibu jamaah rahimakumullah antara bisikan iblis dengan bisikan malaikat. Orang mau meninggal itu susah kali, Pak. Hausnya jangan ditanya. Hausnya jangan ditanya. Luar biasa Pak hausnya. Apabila dituangkan air laut ke dalam mulut orang yang sedang sakaratul maut, tak akan bisa menghilangkan dahaganya yang luar biasa. Ketika itulah iblis datang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dia bawa satu mangkuk air berisi air susu yang dicampur dengan madu. Begitu nikmat luar biasa. Iblis bilang sama orang yang mau meninggal itu, kalau kau mau minuman yang lezat dan nikmat ini, akui aku sebagai Tuhan. Kata iblis. Saat itulah bertarung, mereka bilang jangan kau minum, jangan kau akui iblis sebagai Tuhanmu. Iblis nyorok terus itu minuman, sedangkan kita membisik di telinganya la ilaha illallah. Kita talkin orang meninggal itu jangan pakai kalimat-kalimat lain, kok ada kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau talkin orang meninggal itu jangan dicampur kalimat la ilaha illallah itu dengan kalimat-kalimat lain yang membingungkan orang yang meninggal itu. Ini kadang kita enggak mau talkin orang, kita bilang ojo lali kang, jemput kang, ojo lali kang, jemput, la ilaha illallah, ojo lali kang, jemput. Sedangkan orang yang mau meninggal itu udah sibuk dia dalam urusan antara minuman lezat dengan panggilan malaikat. Kita sibuk jemput, itu ingat. Akhirnya didengar sama dia, pun. Begitu dicari malaikat namanya pun, kata dia pun kan? Makanya jangan ditalkin dengan kalimat lain kecuali kalimat la ilaha illallah. Jangan tambah-tambah kalimat pun. Jangan tambah kalimat ojo lagi ojo. Talkin la ilaha illallah. Telinganya kita tinggal ya, kita lihat reaksi mulutnya,
kita lihat gerak bibirnya, kita lihat matanya, 10 menit gak bergerak, bisik lagi telinganya, la ilaha illallah. Makana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir kalamnya mengucap kalimat la ilaha illallah, laqala jannah, masuk surga. Makanya mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, adalah orang-orang yang nanti di akhir hayatnya mudah mengucap kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam kondisi husnul, jauh dari meninggal yang su'ul. Habis baca Yasin, habis baca tahtir, habis baca tahlil, baca doa. Baca doa. La turaddu bidu'ain, tidak ditolak doa 3 orang manusia, kata Rasulullah SAW. Doa siapa itu? 1, doa anak kepada orang tuanya, doa orang tua kepada anak perempuan. Tak ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, doa siapa? Doa orang terzolimi, meskipun yang terzolimi itu orang kafir sekalipun. Yang terzolimi itu orang kafir. Orang kafir itu juga dapat nikmat dari Allah dalam bentuk rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang kafir meskipun dia kafir tapi terzolimi, doanya makbul di hadapan Allah Subhanahu. Yang ketiga, doa yang tidak ditolak Allah. Doa siapa itu? Doa saudaranya yang muslim mendoakan kebaikan kepada saudaranya yang muslim. Ada banyak-banyak berdoa untuk saudaranya yang muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati. Malam Jumat baca surah Kahfi, baca surah ya dalam. Malam Jumat juga dianjurkan baca surah Waqiah. Ibu pernah baca surah Waqiah? Bapak pernah baca surah Waqiah? Wah, itu surah untuk narik rezeki, Pak. Narik rezeki. Lancarin rezeki, banyak baca surah Waqiah. Apalagi habis subuh baca surah Waqiah. Ada yang baca surah Al-Mulk 30 ayat. Orang yang sering baca surah Al-Mulk, insya Allah dijauhkan dari azab kuburnya. Orang yang sering baca surah Al-Mulk dijauhkan dari azab kubur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapi azab kubur berat. Menghadapi azab kubur luar biasa beratnya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Makanya harus punya persiapan menghadapi azab kubur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan membaca surah Al-Mulk. Ibu baca surah Al-Mulk, Bapak baca surah Al-Mulk, mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah, dijauhkan dari azab kubur. Banyak-banyak baca doa-doanya agar dihindarkan dari azab kubur. Ini saya bilang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, amalkan ini doa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, amalkan ini doa. Doanya kapan Ustaz? Sebelum salam, sesudah membaca doa tahiyat akhir. Sebelum salam, sesudah membaca doa tahiyat akhir. Ketika kita sholat duduk tahiyat akhir, kita baca doa bil alamina innaka hamidun. Doa apa itu namanya? Doa apa namanya? Ayat akhir. Doa tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lil. Baca doa. Sebelum salam ada doa tambahan. Inilah doa yang biasa diamalkan para ulama-ulama kita. Doa ini doa mustajab agar kita terhindar dari azab kubur. Sebelum salam, sebelum salam kanan, sebelum salam kiri. Ini Bapak Ibu amalkan ini doa. Banyak diajarkan para ulama-ulama, para ustaz-ustaz, diamalkan juga oleh ibu-ibu bapak-bapak lainnya. Agar apa? Dijauhkan dari azab. Apa doanya Ustaz? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya'i wa mamati wa min fitnatil masyaihid dajjal. Ini doa Pak Ibadah. Kita ayat-ayatul at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah fil alamina innaka hamidum majid. Jangan langsung salam, baca doa ini Pak. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya'i wa mamati wa min fitnatil masyaihid. Artinya apa Ustaz? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku mohon kepada Engkau, berlindung kepada Engkau ya Allah, min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam, wa min azabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wa mamati, dan juga dari fitnah hidup, fitnah mati, wa min masyaihid dajjal, dan juga dari fitnah Ini Bapak Ibu amalkan, insya Allah lepas dari azab kubur. Lepas dari azab kubur. Kenapa? Azab kubur luar biasa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Amalkan ayat ini, amalkan selalu baca surah Al-Mulk dalam kehidupan kita sehari. Ini amalan bagus malam Jumat. Amalan bagus apa lagi malam Jumat Ustaz? Banyak-banyak doa. Banyak-banyak doa. Hamsun layalin, 5 malam la turaddu min du'ain, tidak akan ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? 1 Lailatul nisfus Sya'ban. Doa enggak akan ditolak Allah pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, 15 bulan Sya'ban. Doa makbul luar biasa. Yang kedua, fi lailatin, pada malam 10 Muharram atau hari Asyura. Doa enggak ditolak Allah Subhanahu wa taala, makbul betul-betul. Wa lailatul jum'ah, dan malam Jumat. Malam ini doa luar biasa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Malam Jumat ini doa luar biasa, makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan kita lupa selalu berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah dimudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan urusan akhir. 2 malam akhirnya apa itu? Malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri. 5 malam, malam nisfu Sya'ban, malam Asyura, malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul. Dan pada malam-malam itulah Allah mengizinkan roh orang yang kita kasihi pulang ke rumah kita masing-masing, berdiri di depan pintu rumah mereka masing-masing sambil mereka memohon kepada orang yang punya rumah. Apa yang dia bilang? Hai orang yang punya rumah, rumah ini kau tempati sekarang. Baju yang dulu aku beli kau pakai sekarang. Kendaraan yang dulu aku beli kau pakai sekarang. Harta yang aku miliki kau miliki sekarang. Aku tak butuh urusan-urusan itu. Aku cuma minta satu darimu. Apa itu? Doa malam Jumat inilah yang paling bagus Bapak Ibu dan rahmatullah. Kalau begitu Ustaz, malam-malam lain nggak bagus, malam lain juga bagus, tapi yang lebih afdal, paling bagus malam Jumat. Malam Senin bagus, malam Selasa bagus, malam Rabu bagus, malam Kamis bagus. Tapi di antara 7 hari itu, Sayyidul Ayyam, penghulu hari adalah hari Jumat. Makanya banyak-banyak doa pada malam Jumat ini. Banyak-banyak berbuat baik pada hari Jumat. Besok hari Jumat buat baik. Kenapa Ustaz? Satu kebaikan hari Jumat nilainya 10 kali kebaikan di luar hari yang lain.
Satu kali kebaikan hari Jumat dibalas Allah 10 kebaikan di hari yang lain. Satu kali kebaikan Bapak buat di hari Jumat, 10 kebaikan di luar hari yang lain. Tapi kalau Bapak berbuat keburukan di hari Jumat, maka 10 kali kejelekan di hari yang lain. Satu kebaikan hari Jumat Bapak dibalas oleh Allah 10 kebaikan. 1 kejahatan yang dibuat di hari Jumat dibalas oleh Allah 10 juga keburukan pada hari yang lain. Makanya hari Jumat ini hari penuh berkah, hari penuh kebaikan, hari penuh keistimewaan. Jangan sia-siakan hari ini. Malam ini malam Jumat. Malamnya malam Jumat, harinya hari bagus. Tanggal berapa nih Pak? Tanggal berapa nih? Hah? 16. Tanggal? 21. Tanggal 16 oh? Alias tanggal 15. 21. 21 alias tanggal 19, 12 Rabiul Awal, 20 13 Rabiul 21, 14 Rabiul Awal. Ini hari-hari 14 Rabiul Awal. Apa istimewanya Rabiul Awal Ustaz? Banyak keistimewaan Rabiul Awal. Salah satunya apa? Rasulullah lahir hari Senin bulan Rabiul. Rasulullah juga wafat meninggal hari Senin bulan Rabiul. Lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin. Lahirnya Rabiul Awal, wafatnya Rabiul. Luar biasa. Bulan Rabiul Awal itu luar biasa. Lahir dan wafat hari Senin, bulannya Rabiul. Ada ngopi-ngopi terus. Awak ngomong terus. Iya Pak. Yang penting konsep. Konsentrasi. Jangan gara-gara kopi nggak konsep. Bapak nggak konsentrasi gara-gara kopi. Aku bisa nggak konsentrasi gara-gara kamu ngombe. Ngombe sih Pak. Ngombe sih. Tetap. Bulan Rabiul Awal, bulan lahir Rasul. Ulama ngajarin, apa ngajarinnya Ustaz? Ada amalan bagus bulan Rabiul Awal, saya bilang. Ibu-ibu dengar betul-betul ya, amalan bagus bulan Rabiul Awal, nggak ketemu di bulan lain. Apa itu Ustaz? Farihun. Apa farihun Ustaz? Gembira di bulan Rabiul. Banyak senyum di bulan Rabiul. Yang mak-mak, ibu-ibu banyak senyum sama lakinya, senyum banyak-banyak. Kalau bulan lain pada cemberut sama lakinya, bulan Rabiul Awal banyak-banyak senyum sama laki. Walaupun uang gaji belum gajian, walaupun gajian dipotong setoran dan lain sebagainya, tetap senyum sama lakinya. Begitu pula bapak senyum sama istrinya, senyum sama orang lain. Insya Allah gembira kita di bulan Rabiul Awal menjadi sebab kita dijauhkan dari azab api neraka. Sangat. Kok bisa Ustaz? Cara gembira Rabiul Awal bisa jauh dari azab api neraka? Saya bilang. Bapak Ibu kenal sama Abu Lahab? Abu Lahab kenal? Cuma tahu. Tahu kenal? Enggak. Enggak pernah jumpa? Bapak tahu nama Abu Lahab sebetulnya? Belum. Belum tahu ya? Belum kenalan ya? Abu Jahal kenal? Belum juga. Abu Jahal, Abu Lahab itu nama keren di Facebook dan Instagram. Iya. Nama macam kita sekarang Pak, kalau di Facebook nama kerennya Alexander. Begitu yang KTP Sujono. Cuma dibantu. Abu Lahab, Abu Jahal itu nama keren Pak. Abu Jahal itu nama aslinya Ammar bin Hisham. Ammar bin dikasih lengkap, dikasih panggilan Jahal, jahil. Kenapa? Bukan dia bodoh, nggak pandai nulis, nggak pandai baca, tapi bodoh tak mau menerima kebenaran, maka disebut dengan Abu Jahal.
Ditonton TV kayak bohongan. Abu Jahal ini musuh Rasulullah. Paling dengki sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah pak kejadian Abu Jahal ini, waduh ngerjain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibikin korek-korek pak, dikorek lubang pak, dikorek lubang di dalam rumahnya pak, di dalam rumahnya sendiri dikorek lubang. Pas di samping tempat tidurnya, ini Abu Jahal. Lubang digali agak dalam sedikit, barang-barang 2 meter lebih, lalu lubang itu ditutup oleh Abu Jahal. Abu Jahal bilang sama orang lain, kau bilang sama Muhammad, pamannya Abu Jahal sedang sakit berat. Suruh Muhammad kemarin nengok awal, kata Abu Jahal. Dibilang sama orang, Muhammad ya, pamanku Abu Jahal sakit Muhammad. Jadi kau suruh tengok Abu Jahal, bolehlah datang dari Muhammad Sallallahu Alaihi. Begitu sudah masuk ke rumah Abu Jahal, malaikat Jibril bisik sama Muhammad, ya malaikat, jangan kau lanjutkan jalan. Kenapa? Jangan kau jalan, berhenti aja di situ, kata malaikat. Berhenti Rasulullah. Abu Jahal bilang, Muhammad sini Muhammad, kata Abu Jahal. Mereka bilang, jangan Muhammad, jangan kau jalan. Sini Muhammad, kata Abu Jahal. Abu Jahal makin panas pak. Geremet kalau Muhammad tuh nggak mau datang. Tujuan apa? Kalau datang masuk loh. Gerem coba kalau Abu Jahal, Muhammad nggak mau dekat. Akhirnya dia bangun dari tempat tidurnya, dia yang jalan. Lupa kalau dia punya loh. Akhirnya Abu Jahal masuk ke dalam lubang. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Apa kejadian? Banyak betul tangan yang minta turun ke tangan itu, minta diturunkan tangan untuk naikkan Abu Jahal. Tali diturunkan, semuanya tak sampai ke tangan Abu. Rasulullah dipanggil, Muhammad, pamanmu sudah masuk lubang. Jadi macam mana? Diulurkan tangan Rasulullah, nggak pakai tali-tali pak, diulurkan tangannya. Abu Jahal akhirnya bisa naik kembali ke atas berkat pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Abu Jahal pak licik luar biasa. Ada satu tokoh lagi pak, namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu maknanya cahaya. Sinar Lahab itu maknanya. Kenapa diberikan sebut dengan sinar? Bapak pernah membaca surah Al-Lahab dalam Al-Quran. Tabat yada Abi Lahabyu ma'agna anhu maluhu. Kenapa disebut Al-Lahab? Karena Lahab itu maknanya yang memancar-mancar. Abu Lahab itu dulu mencari kayu bakar, kayu itu lalu dibakar untuk membakar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab itu panggilannya, nama aslinya Abul Uzza bin Abdul Muthalib. Abul Uzza bin Abdul Muthalib. Kalau itu kira-kira Pak, Abul Uzza bin Abdul Muthalib ini apanya Abdul Muthalib Pak? Abul Uzza bin Abdul Muthalib, apanya Abdul Muthalib kira-kira Abdul Muthalib? Anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dengan Abdullah bin Abdul Muthalib apanya Pak? Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah punya ayah namanya Abdul bin Abdul Muthalib. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdul Uzza. Artinya Abdullah dan Abdul Uzza saudara. Abu Lahab dengan ayah Nabi saudara kandung. Kalau begitu Nabi Muhammad dengan Abu Lahab apanya Pak? Pakcik kandungnya, pamannya sendiri. Bayangin itu Bapak Ibu dan rahimahumullah, pamannya sendiri. Dari Abu Lahab itu bukan siapa-siapa, tapi paman Rasul. Abu Lahab punya budak perempuan satu namanya Suwaibah. Siapa Pak? Suwaibah.
Ketika itu mama Rasulullah, ibunda Rasulullah Aminah binti Wahab sedang hamil besar. Umur 6 bulan Rasulullah dalam kandungan, ayahnya meninggal Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka Aminah tinggal di rumah kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib. Abu Lahab tahu Aminah sedang hamil besar. Aminah mau melahirkan anaknya. Aminah mau melahirkan kemanakannya. Abu Lahab bilang sama Suwaibah, Suwaibah, iya tuan, pergi ke rumah Abdul Muttalib ayahku, jaga Aminah binti Wahab. Siapa Bu Aminah binti Wahab? Ibunda. Aminah binti Wahab siapa? Ibunda. Ibunda. Aminah binti Wahab istri Ibunda. Aminah binti Wahab mama Rasul. Ibunda. Aminah binti Wahab nggak tahu ini bahaya ini. Iya. Bahaya. Bahaya ini. Sofia juga kan Sofia juga. Tahu, Pak. Tahu. Sofia juga kenal kenal bahaya ini. Ya, tuh. Akhirnya Suwaibah ke rumah Abdul Muttalib, dijaganya Aminah binti Wahab. Begitu Rasulullah lahir, larilah Suwaibah ke rumah Abu Lahab. Apa dia bilang? Ya Ami, kenapa? Aminah sudah melahirkan seorang anak, laki perempuan, laki Ami. Siapa nama? Dikasih nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muttalib. Muhammad maknanya yang terpuji. Nama itu tak pernah dipakai oleh orang-orang Arab ketika itu. Belum ada satupun orang Arab Quraisy yang menggunakan nama Muhammad ketika itu. Hanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sajalah orang yang pertama menggunakan nama Muhammad. Ditanya sama kakeknya Abdul Muttalib, hai Abdul Muttalib, kenapa kau kasih nama anak cucumu itu nama yang ganjil Muhammad? Abdul Muttalib bilang apa? Agar anak ini menjadi orang yang dipuji bagi seluruh anak. Betul Pak, sampai sekarang Rasulullah dipuji oleh seluruh anak. Bahkan sampai nanti hari kiamat terjadi, Rasulullah SAW adalah makhluk yang dipuji di alam semesta. Sudah lahir, sudah kami. Siapa nama? Muhammad. Gembira pula apa? Gembira keponakannya lahir. Saking gembiranya dibilang, kalau begitu Suwaibah kau merdeka. Merdeka. Tidak jadi dia budak lagi ke Suwaibah. Merdeka kata Tuhan. Merdeka Suwaibah dari budak. Gembira luar biasa Suwaibah. Gembira juga luar biasa Abu Lahab. Ketika Abu Lahab sudah meninggal, jauh setelah itu ada salah seorang sepupu Rasulullah, anak dari Abbas bin Abdul Muttalib yang disebut sebagai Abdullah bin Abbas alias Ibnu Abbas. Cerita ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Apa kejadian? Ibnu Abbas ra'atu fil manam, bermimpi suatu malam. Apa mimpinya Ustaz? Ibnu Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab setelah Abu Lahab meninggal. Ketika itu Abu Lahab dalam neraka, Pak. Bayang itu dalam neraka. Ditanya oleh Ibnu Abbas, ya Ammi, macam mana kabar paman dalam sekarang? Sehat-sehat? Kata Ibnu Abbas. Abu Lahab bilang, kau sudah tahu aku masuk neraka, kau tanya lagi sehat-sehat? Kata Ibnu Abbas. Ngejek, kau ngejek aku loh. Kata Ibnu Abbas. Lalu enggak ya Ammi, aku cuma mau tahu saja macam mana kabarmu. Jawab sama Abu Lahab, ya macam inilah aku dalam neraka gara-gara tak mau beriman kepada Allah dan tak mengikuti ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Abu Lahab, tapi kenapa paman? Aku dapat dispensasi dari Allah. Apa dispensasinya paman? Setiap hari Senin azabku diringankan oleh Allah dan aku mendapatkan minuman yang menyegarkan pada hari saya. Tanya Ibnu Abbas, apa sebab paman? Karena aku gembira hari Senin sebab lahirnya Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Lahab gembira dia lahir Muhammad, dibebaskan budaknya, begitu meninggal dapat keringanan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Jalaluddin Sayuti dalam kitab Awi Al-Fatawi, apa katanya? Abu Lahab saja yang bandit macam itu, Abu Lahab saja yang dilaknat Allah seperti itu, Abu Lahab yang jelas-jelas menentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari Senin dapat keringanan gara-gara dia senang atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita Pak sekarang umatnya Rasulullah yang mengaku Allah Tuhan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi dan Rasul kita. Setiap tahun kita rayain Maulid, senang kita datangnya bulan Rabiul Awal. Maka kata Imam Jalaluddin Sayuti, kita lebih aula mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau sudah hari datang bulan Rabiul Awal, senang hatinya, gembira hatinya. Kenapa? Karena lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak harus gembira bulan Rabiul Awal, karena ada juga saudara kita yang sudah bulan Rabiul Awal marah-marah terus. Kenapa marah-marah Ustaz? Marah-marah, mana ada maulid? Tidak ada maulid. Mukanya benci betul dengan maulid. Makanya kita itu gembira dengan maulid. Kenapa? Dengan datangnya maulid kita memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad saja merayakan hari lahirnya dengan cara puasa. Kita juga merayakan hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbuat baik, kebaikan. Salah satunya apa Ustaz? Salah satunya sedekah. Banyak sedekah bulan Rabiul. Man jama'a li maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ngumpulin orang pada hari maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ngumpulin. Pakai keluar ngumpulin bapak-bapak, ibu-ibu ke mushola, acara peringatan maulid Nabi, yang datang dapat sembako. Ambil dari mana pakai keluar? Ambil di warung masing-masing. Ngumpulin orang. Masa? Wahaya atau aman, siapin makanan. Ada yang masak di rumahnya untuk kenduri bawa kemas. Nggak sempat masak, pesan sama orang catering. Nggak sempat catering, beli dipajak di pasar. Yang penting dia siapkan makanan, dia siapkan minuman untuk membesarkan hari maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak sempat masak, yang nggak sempat beli, ada duit, sumbang duit. Setahun sekali ngomong cinta sama Rasul, disuruh bawa kasih kotak 5, dibawa 3. Pakai por bilang, Bu, opo Pak, besok maulid yang di Pak, yang masjid. Jadi Pak, bawa sego, bawa nasi kotak, 1 keluarga 5 kotak. Begitu lewat ke masjid, disuruh 5, dibawa 2. Begitu pulang kali 10. Disuruh bawa 5, dibawa 2, pulang narik 10. Anaknya bawa 2, istrinya bawa 2, lakinya bawa 3. Modal cuma 2 kotak. Itu ngomong cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akla makanan, dia siapkan tempat, digelar tikar macam ini, dipasang tenda macam ini, disiapkan meja, disiapkan kursi. Saraf sababan likiraatin maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada ketika itu diceritakan sejarah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malam 12 Rabiul Awal, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, langit terang benderang luar biasa. Tak ada awan sedikit pun, bintang gemintang, bulan terang ketika itu. Kenapa? Mendekati 15
malam Rabiul. Lalu tiba-tiba jamaah rahimakumullah, Aminah binti Wahab sendirian dalam kamar ketika itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Turun satu makhluk wanita cantik luar biasa. Ternyata wanita itu bernama Hawa, istri daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Turun mendampingi Aminah binti Wahab. Ditanya oleh Aminah, siapakah engkau hai wanita yang begitu mulia? Dijawab oleh wanita itu, sayalah ibu daripada seluruh makhluk manusia yang ada di muka. Sayalah Hawa, istri daripada Adam alaihi. Tak lama setelah Hawa turun lagi satu makhluk perempuan yang cantik luar biasa. Siapa namanya? Namanya Asia. Asia. Siapa itu Asia? Asia itu adalah istri Fir'aun. Istri siapa? Fir'aun. Yang merawat dan membesarkan Nabi Allah Musa alaihi Fir'aun, istri Fir'aun, namanya Asia. Ketika itu semua bayi laki-laki disuruh bunuh oleh Fir'aun, karena Fir'aun bermimpi ada anak laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaannya. Jadi semua bayi yang ada di kota Mesir dibunuh semua. Amaknya Nabi Musa karena sayang dengan Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa diajarkan di atas dalam peti, hanyut di atas sungai Nil sampai ke halaman kolam rumah, ke kolam istananya Fir'aun. Diambil oleh istri Fir'aun Asia. Begitu cantik, begitu ganteng, begitu tampan ini anak. Fir'aun marah ketika itu, bunuh kata Fir'aun. Kata istrinya, jangan bang, jangan dibunuh. Kenapa? Kalau yang mau bunuh itu bayi yang ada di rumah orang tuanya masing-masing. Ini bayi ini nggak ada di rumah orang tuanya bang. Bayi ini datang sendiri kemana? Beda dengan anak-anak yang lain kata Asia. Jadi macam mana? Biar aku jaga, aku pelihara kata Asia. Asia ini wanita soleh nih pak. Makanya kemudian dia diabadikan menjadi salah satu wanita soleh yang diizinkan Allah tinggal dalam surga. Walaupun suaminya kufur, suaminya itu kafir kepada Allah, suaminya itu tak mau beriman kepada Allah, tapi Asia istrinya beriman kepada Allah Subhanahu. Turun lagi makhluk ketiga, perempuan cantik luar biasa. Siapa? Maryam. Pernah dengar nama Maryam? Nah, Ibu pernah dengar nama Maryam? Maryam pernah dengar? pernah. Bukan Maryam Melina. Maryam. Siapa Maryam? Maryam binti Imran, ibunya Isa alaihi. Turun Nabi Maryam, wanita saleh, ibunya Nabi Isa alaihi. Yang terakhir turun juga perempuan satu, begitu luar biasa, indah dipandang mata. Siapa itu? Masitoh. Pernah dengar nama Masitoh Pak? Nah, Siapa Masitoh? Adi Abdullah. Masitoh siapa Masitoh? Masitoh itu pembantunya Asi yang merawat Asia istri Fir'aun. Lagi nyisir rambut istri Fir'aun, tiba-tiba jatuh itu sisirnya. Begitu jatuh sisirnya, mulutnya refleks ucap apa? Astagfirullah, kata Masitoh. Ucapan astagfirullah ini didengar oleh prajuritnya Fir'aun. Ditangkap Masitoh. Apa dia bilang? Kau tak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, malah kau menyebutkan Allah sebagai Tuhan. Betul? Betul, kata Masitoh. Marah Fir'aun. Aku Tuhan, kata Fir'aun. Tidak, Tuhanku hanyalah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Dialah yang menciptakan alam semesta lengkap isi di antara keduanya. Apa kata Fir'aun? Masitoh, kalau kau tak mengakui aku sebagai Tuhanmu, maka aku akan tangkap anak dan suamimu. Tangkap anak suaminya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Siapkan kuali besar, kata Fir'aun. Siapkan kuali besar, isinya air penuh mendidih. Dibilang sama Fir'aun, Masitoh,
mengakui aku sebagai Tuhan atau tidak? Tidak. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kau nggak sayang, masih tak melihat suamimu yang gagah ganteng ini akan kurebus dalam kuali besar berisi air. Apa kata suaminya? Masih tak, istriku, relakan suamimu pergi sayang. Insya Allah kita bertemu dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suami ada suami soleh di sini. Ada suami soleh di sini. Soleh apa soleh? Soleh apa salah? Insya Allah soleh. Subuh sembahyang dah. Insya Allah. Kalau suami soleh itu subuh sembahyang, bangunin istrinya. Bukan istrinya yang bangunin suami, tapi suami yang bangunin istri. Sepertiga malam terakhir bangun, bangun ya, ambil wudu ya. Ngapain bang? Kita menghadap Allah Subhanahu. Suami suami yang salah macam mana? Ketika dibangunin sholat sama bininya ngamuk. Ini baru suami yang salah. Orang lagi tidur, bangunin. Ngapain? Sembahyang subuhan, anak subuhan. Ini suami yang salah. Istrinya soleh, masih toh. Suaminya soleh, merelakan dirinya direbus hidup-hidup oleh Fir'aun demi menjaga keimanan di hadapan Allah Subhanahu. Tenang darling, tenang istriku tersayang, relakan kanda pergi mendahuluimu, direbus dalam kolam mendidih oleh Fir'aun. Insya Allah kita ketemu nanti dalam surga. Berlinang air mata Masyidah melepas kepergian suami yang dikasihi. Masyidah, ya Fir'aun, kau masih mengakui aku Allah sebagai Tuhan? Masih. Aku Tuhan, kata Fir'aun. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Oh nggak kasihan nengok anaknya kecil-kecil macam gini, Masyidah. Akan kurebus anakmu hidup-hidup, Masyidah. Kau nggak kasihan, kata Fir'aun. Masyidah melengangkan air mata. Apa dia bilang? Anakku adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua titipan pasti akan kembali diambil oleh yang punya titipan. Kalau hari ini anakku harus kembali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bersabar dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanannya luar biasa Bapak Ibu ya. Meskipun anaknya mau dibakar, mau dimasak hidup-hidup oleh Fir'aun, dia bersabar dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap bersamanya dan memberkahi anak-anak. Direbus Bapak Ibu anak, menjerit anak dalam kuali yang mendidih, menggelegar itu, terlepas kulit-kulitnya, menangis anak dalam kuali yang mendidih itu. Berlinang air mata Masyidah melihat salah satu anak-anaknya, suaminya terbakar, terrebus dalam kuali mendidih. Luar biasa. Tinggal Masyidah. Masyidah, macam mana Masyidah? Kau masih mengakui Allah sebagai Tuhanmu? Masih. Allahu Ahad, kata Masyidah. Akhirnya diambil Masyidah, dilempar juga oleh Fir'aun ke dalam kuali, direbus. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah mencium bau yang sangat harum luar biasa. Ternyata itulah bau wanita soleh yang bernama Masih. 4 wanita soleh turun mendampingi kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ibunda Hawa, istri Nabi Allah Adam alaihi. Yang kedua, Asia, istri Fir'aun. Yang ketiga, Maryam binti Imran, ibu Nabi Allah Isa alaihi. Yang keempat, Siti Masyidah, wanita soleh. Tenang hati Aminah binti Wahab ketika melahirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah lahir, tanpa suara tangisan Bapak Ibu jamaah rahimahullah, badannya sudah bersih dari darah dan sudah terputus pusatnya. Dan dia merangkak sambil menghadap ke langit. Mulutnya bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Luar biasa hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hadir maulid macam gini, orang yang ngumpulin maulid macam gini, orang yang siap-siapkan makanan, minuman, numbang duit untuk acara maulid, orang yang capek-capek kerja nyiapkan acara maulid, pasang terantaknya, pasang tenda, gelatika, urusan sistem. Ba'asullahu ta'ala, Allah bangkitkan orang itu nanti yaumil qiyamah. Siapa yang dibangkitkan di yaumil qiyamah? Orang yang datang mau, orang yang capek-capek kerja panitia bikin acara mau, orang yang sibuk masak kenduri, masak kue, buat minuman, nyumbang uang untuk acara mau. Ba'asullahu ta'ala, Allah bangkitkan orang itu nanti di yaumil qiyamah ma'as-shadiqin, dengan rombongan Abu Bakar Siddiq. Ustaz, dengan rombongan Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Ya. Kenapa rombongan Abu Bakar Siddiq, Ustaz? Karena Abu Bakar Siddiq adalah salah seorang sahabat yang paling mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Makanya Bapak Ibu yang rahimakumullah, kalau kita bikin maulid disuruh nasi kotak 5 kotak, nggak ada apa-apanya, Pak. Nyumbang uang 100.000, 50.000, nggak ada apa-apanya, Pak, dibandingkan cintanya sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini enggak. Kadang kalau sudah pakai produk khidmat lalu atau iman khidmat lalu keliling rumah orang, dibilang sama saya, nanti kalau Pak Untung datang kemari yang kau bilang mana saya di rumah. Kenapa Mak? Ada lain tuh waktu Bang Maulid. Mau bilangannya mau belanja ke pasar. Pada ada tema Imam Untung bawa Pak Maulid ini maknanya apa? Memberikan kesempatan bagi orang yang bersedekah Maulid menunjukkan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 50.000 Pak, 20.000 Pak, 5.000, ada apa-apanya dibandingkan cintanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu tujuan melaksanakan maulid ini apa? Untuk membangkitkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar ketika mau hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah, dalam rumah itu cuma 3 orang, Pak. 3 orang dalam rumah Rasulullah. Satu Abu Bakar, satu Ali bin Abi Thalib, satu lagi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari sudah mendekati malam, menjelang malam, maghrib menjelang malam. Ketika itu rumah Rasulullah sudah dikepung dengan pemuda Quraisy, Pak. Siap dengan pedang terhunus mau masuk ke rumah Rasulullah untuk menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar melintik dari jendela, ditengok rumah, tak mungkin kita bisa keluar Rasulullah. Rumah sudah dikepung dengan orang-orang Quraisy dengan pedang terhunus. Rasulullah bilang kepada Ali, Ali karamallah wajhah, menantu Rasulullah plus sebagai sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa gitu Ustaz, menantu plus sepupu. Ali anak daripada Abi Thalib, anak Abi Thalib pakciknya Rasul. Abi Thalib saudara seibu dan seayah dengan Abdullah, bapaknya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah punya anak perempuan satu cantik, namanya Fatimah. Fatimah nikah dengan Ali bin Abi, artinya sepupu menikahi anak dari. Boleh Ustaz? Boleh. Yang tidak boleh macam mana? Yang tidak boleh kalau misalkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan anaknya Abi Thalib, atau Abi Thalib menikahi Fatimah anak Rasulullah, itu nggak boleh. Pakcik nikahi kemenakan nggak boleh.
Tapi kalau kemenakan sama-sama kemenakan boleh nih. Kenapa? Dia bukan ada mahram, ada muhrim. Ini saya bilang baik. Sikit-sikit tapi bukan muhrim. Beda mahram sama muhrim. Mahram itu siapa? Mahram itu orang yang haram dinikahi. Mahram haram dinikahi. Mama kandung mahram, bapak kandung mahram, pakcik kandung mahram, haram dinikahi. Tapi kalau sepupu sama sepupu boleh nikah, halal nikah. Makanya Bapak Ibu dan rahimahullah, hati-hati zaman sekarang. Ada kita sering dengar kejadian. Apa kejadiannya? Sepupu menghamili sepupunya sendiri. Ada. Sepupu menghamili sepupunya sendiri. Sepupu nikah dengan sepupunya sendiri. Boleh, boleh. Menghamilinya nggak boleh. Makanya kayak gitu. Kemana anakmu kuliah kak? Ke Banda Aceh. Tinggal di mana kak? Satu kos dengan abang sepupunya. Satu kos dengan abang sepupunya nggak boleh. Kenapa? Mereka halal nih. Halal nih. Jangan timbul hal-hal yang dilarang agama. Perzinahan terjadi hanya gara-gara nggak paham mana hubungan yang halal, mana hubungan yang haram. Mahram orang yang haram dinikahi. Muhrim orang yang sudah niat untuk ihram. Beda. Kalau mahram itu orang yang haram dinikahi. Kalau muhrim orang yang sudah berniat untuk ihram. Apa ihram? Mau haji atau maka Bapak Ibu jangan salah-salah lagi bilangnya. Bukan muhrim tapi kalau muhrim orang yang sudah niat ihram untuk pergi haji atau pergi umrah. Kalau mahram orang yang haram dinikahi. Makanya kalau laki-laki suami sama istri habis wudu bersentuhan kulit, dua-duanya laki suami istri, saya suami ada istri saya berwudu, istri saya juga berwudu. Pas jalan awak sama istri bersentuhan kulit, saya batal, istri loh Ustaz kan suami istri tapi halal nikah. Halal nikah kak? Saya sama istri saya halal nikah kak? Bapak sama istri bapak halal nikah kak? Selama halal nikah maka ketika bersentuh kulit yang pikir suami sama istri nggak batal wudu, batal wudunya ketika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang halal nikah. Kecuali bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang haram nikah, maka tidak batal. Contoh, pakcik bersentuh kulit dengan keponakan yang perempuan tidak batal. Kenapa? Pakcik haram nikah dengan keponakan yang perempuan. Tapi keponakan yang perempuan bersentuhan kulit dengan keponakan yang laki-laki, lain orang tua. Saya punya anak laki-laki, Pak Imam punya anak yang perempuan. Kami berdua ini satu ayah satu ibu, bersentuhan anak kami kulitnya ketika berwudu, dua-duanya batal. Kenapa? Dua-duanya halal nih. Hati. Ini jarang-jarang ini, kadang-kadang kita sembrono hal-hal macam ini. Padahal ini membahayakan betul-betul. Karena kita tak tahu mana yang haram nikah, mana yang halal nih. Orang-orang macam inilah ini. Ali bin Abi Thalib macam inilah disebut orang-orang yang cinta Rasulullah. Rasulullah bilang sama Ali, Ali ya Rasulullah, kau tinggal dalam rumahku Ali. Baik ya Rasulullah. Pakai mantelku Ali. Siap Rasulullah. Tidur di atas tempat tidurku Ali. Iya ya Rasulullah. Padahal Bapak Ibu jamaah rahimahullah, Ali bin Abi Thalib tahu betul resikonya. Ketika itu orang Quraisy sudah mengepung rumah Rasulullah, siap masuk dan membunuh Rasulullah. Ali disuruh gantikan Rasulullah.
andai kata orang kafir Quraisy itu masuk langsung menikam Rasulullah, dipikirnya Rasul ternyata Ali bisa saja kehilangan nyawanya ketika itu. Tapi Ali karena cintanya sama Rasulullah, sami'na wa ata'na, mendengar perintah Rasul dan taat kepada Rasul. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, di luar sudah ramai orang mengepung rumah kita nggak akan mungkin bisa keluar ya Rasulullah. Tenang Abu Bakar. Rasulullah ambil sejumput pasir, lalu dibacakan sepotong ayat, wa ja'alnahu min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aksaynahu fahum. Itu dalam surah apa itu? Surah apa itu Pak? Surah Yasin. Wa ja'alnahu min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aksaynahu fahum la yubsirun. Ditabur sama Rasulullah. Begitu ditabur, semua orang yang ngepung Rasulullah itu tertidur semua. Tertidur. Ibu jangan coba-coba pakai ayat ini. Walaupun ibu hafal ayat ini, jangan ibu pakai. Wa ja'alnahu min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aksaynahu. Depan kantor pos ada polisi lalu lintas lagi tiap pagi jam 8. Ibu mau pergi belanja. Tadi malam aku mau dengar Ustaz ceramah. Aku hafal ayat itu, wa ja'alnahu min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aksaynahu fahum la yubsirun. Aku mau ngetes keampuhan ayat itu. Sengaja tak pakai helm pagi itu ibu, mau ngetes. Dari jauh depan lapangan Merdeka sudah diambil pasir sampai lapangan Merdeka. Dibaca doa wa ja'alnahu min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aksaynahu fahum la yubsirun. Tiup tak pada itu. Jalan sampai kereta Mio itu belagak seolah-olah polisi tak lihat ibu. Dibacakan wajahnya. Begitu sampai ke depan kantor pos sempat polisi. Tidak ada polisi. Terkejut itu loh. Kentok lah. Rasulullah tak kentok lain yang baca Rasulullah, ini ibu yang baca beda. Beda. Rasulullah mujizat. Kalau kita mana ada mujizat, ceritain orang sehari 10 kali. Tidak ada mujizat. Rasulullah itu sudah dijamin Allah masuk surga, tak ada dosa. Ibu tahu apa Rasulullah bilang? Ini sesungguhnya aku la astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Fi kulli yaumin, tiap-tiap hari itu 70 marratin, 70 kali. Rasulullah yang sudah dijamin Allah masuk surga, tak ada dosa, istighfar sehari semalam 70. Astagfirullahaladzim. Kita yang tiap hari berbuat dosa, ngomong mulut, ngomongin orang, mata melihat yang tak boleh dilihat, telinga masih sibuk mendengarkan kekurangan orang, tetangga lempar piring dalam mulut kurang gendeng, kuping kita digideng dengan bahasa berbuat bersama lagi jadi ada kuping kita mendengar, padahal itu perbuatan dosa. Ibu jamaah rahimahumullah, tiga yang menyebabkan kita sulit dalam kubur. Saya bilang, apa itu Ustaz? Pertama, ketika ayyabula, orang yang kencing, rajulun, laki-laki yang kencing, fahuwa qaimun, dia orang yang diazab besar dalam kubur itu siapa? Laki-laki yang kencing Rasulullah pernah lewat perkuburan Baqi. Ketika itu berhenti Rasulullah, diambil permak kurma yang basah, ditancapkan Rasulullah ke atas mantap. Sahabat tanya, ya Rasulullah, itu apa itu? Oh nggak tahu, dalam kuburnya dia sedang diazab oleh Allah. Apa sebabnya Rasulullah? 3. Apa? Pertama, kencing yang kedua apa Rasulullah SAW? Namimah. Apa itu namimah? Ketemu Pak Imam ngomongin Pak Guru macam-macam, ketemu Pak Guru ngomongin Pak Imam macam, ketemu Pak Imam nilai Pak Guru, ketemu Pak Guru nilai Pak Imam. Ini namimah namanya. Namimah. Orang begini berat azab dalam kubur. Yang ketiga apa? Orang berhutang sampai mati tak terbayar. Orang hutang sampai mati tak
batuk suara. Lalu apa lagi? Tobat yang kali. Tobatan nasuhan. Aduh. Saya apa lagi ya? Tobatan nasuhan. Iya, kan rokok lagi ya kan? Untung dia pakai rokok. Utang rokok Islam sudah kita besok terbayar. Tak terbayar-bayar sampai mati meninggal dunia tak terbayar. Saksikan azabnya ini. Sholatnya tak tinggal, sholatnya diambil sama yang punya utang. Kalau begitu Ustaz, ada hadisnya. Idza mata ibnu Adam, kalau mati ibnu Adam, nama dinarun wa dirhamun, baginya ada hutang dinar dan dirham, hutang dulu. Tapi belum terbayar sampai matinya. Qadatul hasanatuhu, Allah membayarnya, dia membayarnya pada kenapa? Hasanatuhu, kebaikan amal yang dia buat ketika hidup. Sebab apa? Fi yaumil akhir wala dinarun wa dirhamun, karena yaumil akhir, alam barzakh, alam akhirat, nggak ada lagi nggak ada dinar, nggak ada dirham. Saya ngutang duit berapa upah imam 1 juta, saya tidak bisa bayar. Sudah tinggal saya tak terbayar. Pak imamnya izin dunia akhirat. Begitu nanti di yaumil akhir, Pak imam nagih utang sama saya. Gimana saya cari duit? Tak ada lagi berlaku dinar dan dirham di yaumil akhir. Akhirnya apa? Sholat saya dikasihkan untuk Pak imam, haji saya dikasihkan untuk Pak imam. Habis pahala saya. Inilah orang-orang nanti diazab di dalam kuburnya dengan azab yang begitu luar biasa. Bapak, jemaah rahimakumullah, kalau sudah begini, buang air kecil jangan lagi berdiri lah. Dong, ini saya bilang arba'atun, 4 hal yang sepele, disebut dalam hadis 4 hal yang sepele betul, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya bilang 4 hal yang sepele, tapi dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? 1 yang kencing beli tadi, kencing beli. Yang kedua, apa itu? Masahu jubhatun fis shalah, mengusap jubhah, mengusap kening, apa dahia, mengusap dahi ketika dalam sholat. Padahal sholatnya belum selesai. Jadi sholat, Allahu Akbar, sholat, sujud, begitu sujud rupanya ambalnya itu ada debu atau pasir sedikit. Begitu bangkit dari situ hilang semuanya. Ini perbuatan sepele tapi dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Ustaz? Dia telah menghapus nur cahaya di tempat sujud. Ada tak kita baca macam itu? Allahu Akbar, sujud di dalam tilawah. Itu perbuatan sepele, kecil perbuatan itu, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, apa itu yang ketiga? Idza sami'an nida, dia dengar suara azan, tapi dia tidak menjawab panggilan muadzin. Maknanya apa? Dia dengar suara azan, tapi dia tidak menjawab panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam aja dia. Padahal disunahkan untuk menjawab. Ketika dia ucap Allahu Akbar, apa dia jawab? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga Pak yang mengamalkan macam ini, kita pernah lihat itu. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tangan masuk. Ada apa ya? Ada lagi. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diusap kedua jempol yang ini ke mata kematanya. Ada mana ya? Di sini nggak ada. Itu diamalkan. Apa doanya Ustaz? Sambil ucap itu, marhaban ya habibi wa qurrata a'yun sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi. Marhaban ya habibi, selamat datang kekasihku.
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qurratu a'yun, cahaya kedua. Ini diamalkan. Bapak misalkan melatu. Oh, tapi yang itu tak boleh. Asal dijawab saja boleh. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hayya 'alas shalah. La haula. Jangan lagi azan lagi ngobek, tak boleh. Ini kadang lagi azan lagi ngobek. Coba lihat Jumat itu, Pak. Lagi azan ngobek dia. Tak boleh. Tidak, Pak. Supaya itu hal sederhana, menurut kita sepele, tapi dibenci Allah Subhanahu. Dan yang keempat, yang terakhir, perbuatan sepele tapi dibenci Allah. Apa itu? Idza dzukira ismu, ketika disebut namaku, kata Rasulullah, orang itu tidak mau bersalawat kepada. Sebut nama Muhammad, Muhammad meneng. Harus bersalawat ya. Sallallahu alaihi. Orang yang paling pelit kata Rasulullah SAW siapa? Orang yang ketika disebut namaku kata Rasulullah, tapi orang itu tak pernah mau bersalawat. Disebut nama tapi nggak mau salat. Disebut nama tapi nggak mau salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini orang di bapak ibu, kalau mau disebut nama Rasulullah, disebut nama baginda Rasul, mengucapkan salawatlah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'amin ahadun salamun alayya, kata Rasulullah. Tidak ada salah satu dari umatku bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Idza mutum, ketika itu aku sudah mati, kata Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal dunia, tapi kita masih terus salawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'ani Jibril, datang Jibril, kata Rasulullah. Datang ke mana? Datang temui aku, kata Rasulullah. Faqala Jibril ngomong, ada fulan ibnul fulan yang Muhammad, yang salawat kepadamu itu Muhammad, si fulan anak si kulit. Ya prabu assalam, kerjaannya ngucapin salam terus sama Allah Muhammad, salawat terus Muhammad kepadamu. Rasulullah menjawab, wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Sampaikan pula salamku untuk orang yang selalu salawat kepadaku hidup. Ibu jamaah rahimahullah, bapak jamaah rahimahullah, banyak-banyak kita salawat, karena salawat adalah salah satu amalan yang banyak dikerjakan pada bulan Rabiul. Orang yang cinta Rasul, orang itu selalu salawat kepada baginda Rasul. Orang yang salawat kepada baginda Rasul, insya Allah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jamaah datang malam ini kita salawat sama baginda Rasul, kita rayakan hari Maulid Rasul, belajar dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan maulid ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang cinta sama Rasulullah, ikut ajaran Rasul dan taat kepada perintah Allah Subhanahu. Jangan sia-sia kita laksanakan maulid ini. Jangan sia-sia kita mengadakan maulid setiap tahun, kenduri setiap tahun, tapi selesai acara maulid kita begitu-gitu aja, nggak ada perubahan apa-apa. Kayak dulu disuruh ngaji berat. Padahal dengan ngaji itu kita bertambah ilmu, dengan bertambah ilmu kita bagus ibadah. Kalau sudah bagus ibadah, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya diterima amalnya oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau nggak mau belajar ibadahnya salah karena nggak mau belajar, menjadi dosa untuk orang itu. Contohnya mana Ustaz? Baca Fatihah nggak betul, disuruh ngaji nggak mau datang ngaji, tapi sholat terus, maka sholatnya nggak diterima Allah Subhanahu. Baca Fatihah nggak betul, tapi rajin dia datang ngaji, ibadah jalan terus, insya Allah selama dia mengaji memperbaiki kekurangannya, dosanya, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Ya, ada temen yang ada aku ngantuk ini.
Nonton dengan apa lagi jam berapa? Lewat. Bapak nak minum? Nonton Pak. Kayaknya. Aku tahu. Ya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang-orang yang menyenangi Rasulullah salah satunya adalah orang-orang nanti masuk dalam rombongan Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini saya cerita sedikit. Dah keluar Rasulullah Bapak, saya Abu Bakar sampai di Buasur. Buasur itu Pak kecil Pak. Saya belum pernah lihat Buasur secara langsung. Tapi mungkin yang sudah pergi haji, pergi umrah sudah pernah lihat Buasur. Begitu Rasulullah sampai di depan Buasur dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah masuk. Abu Bakar bilang apa? Rasul jangan dulu. Kenapa Bakar? Di dalam gua banyak lubang, dalam lubang ada ular berbisa, ada jengking berbisa. Jadi biar aku tutup dulu lubangnya, kata Abu Bakar. Abu Bakar pakai jubah, Pak, dikoyak jubahnya, tutup lubang, koyak jubah, tutup lubang, koyak jubah, tutup lubang. Banyak lubang dalam Buasur. Tinggal satu lubang lagi tak tertutup karena sudah habis kain jubahnya. Akhirnya apa? Abu Bakar menselonjorkan kakinya dengan tapak kaki sebelah kanan ditutup itu lubang sama Abu Bakar. Dia bilang, Rasul masuk, silakan Rasulullah. Nggak muat Pak berdiri dua-dua, salah satunya harus tidur. Akhirnya Rasulullah, akhirnya Abu Bakar duduk sambil bersandar di dinding gua, menutup pintu lubang itu dengan tapak kakinya. Rasulullah tidur di pangkuan Abu. Dia betul Rasulullah tidur, Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Lagi tidur Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah merasakan ada air dingin yang menetes di pipinya. Terbangun Rasulullah, begitu dilihat atap gua tak ada air yang menetes. Begitu dilihat wajah Abu Bakar Siddiq rupanya lagi menangis. Rasulullah nanya, ya Abu Bakar, kenapa kau nangis? Apa kau teringat keluargamu di kampung? Enggak ya Rasulullah. Kau teringat hartamu habis? Sudah. Tidak ya Rasulullah. Jadi kenapa kau nangis? Sakit ya Rasulullah. Sakit kenapa? Kakiku digigit oleh ular berbisa ya Rasulullah. Sakitnya luar biasa ya Rasulullah, sampai aku meneteskan air. Kenapa enggak kau bangunkan aku Abu Bakar? Kata Rasulullah, saya tak sampai hati ya Rasulullah membangunkan orang yang paling kukasihi dan dikasihi Allah Subhanahu. Abu Bakar Pak ditahan kakinya dari gigitan ular Pak, karena nggak sampai hati bangunkan orang yang paling dicintainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kejadian itu sama Pak Imam Muntub macam mana? Pak Imam Muntub lubang ada sikit digigit ular, Bapak tidur di atas pangkuan Pak Imam Muntub kira-kira. Begitu digigit Pak Imam Muntub netes, saya ke Pak Imam Muntub. Pak bangun nggak kira-kira Pak? Nggak bangun Pak, lalu mati-mati doang. Ini Rasulullah Pak, dia bangunnya, bangun dari tengok, oh my Allah Pak. Rasulullah Pak diambilnya, tapak tangannya Pak, disemburkan ya Pak, diludah di tapak tangannya itu, dibacakan Fatihah sekali, dilap di bekas tapak yang digigit sudah izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh Pak. Mukjizat lain dengan ludah kita Pak, ludah kita atau jengkol seperti sudah Rasulullah mukjizat dulu sebaik Pak lain. Karena Bapak praktek nanti begitu ini kita bakal ada untung kami untuk itu dijelaskan gitu tak cukup Insya Allah. Masya Allah. Begitulah Pak cintanya sahabat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tega berani mengorbankan nyawanya, berani mengorbankan dirinya demi menjaga Rasulullah yang paling dicintainya. Jadi kalau Bapak hari ini dituntut berkorban untuk maulid sekian ribu, 10.000, 20.000, 5 kotak, 2 kotak, 10 kotak merepet gara-gara itu, berarti Bapak tak ada apa-apanya dengan cinta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apalah arti 20.000 Pak, apalah arti 50.000 Pak, apalah arti 100.000 dibandingkan dengan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam acara ini
diberikan oleh Allah, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi usia kita, diberkahi kesehatan kita, keluarga kita jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang sakit disembuhkan, yang sehat diafiatkan, yang punya hutang dilunasi, bayarlah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan, saya ulang, amalan lunaskan hutang. Apa Ustaz? Bangun pagi sebelum subuh. Bangun pagi sebelum subuh. Lalu bapak mandi, ibu mandi, siap-siap sebelum itu sholat sebelum subuh. Lalu sholat subuh. Habis sholat subuh jangan bangun, jangan Tidur. tetap duduk di tempatnya. Ngapain Ustaz? Zikir, zikir. Ila tulu'id samsin, sampai terbit matahari. Sudah? Setelah terbit matahari, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat itu bisa sholat apa namanya? Sholat isra, bisa juga sholat duha. Karena waktu isra dan waktu duha itu sampai sama dekat ya. Isra dengan duha sampai sama. Kenapa disebut dengan sholat isra? Sholat isra itu asal kata dari syuruk. Syuruk itu apa? Matahari naik. Tapi bapak ibu jangan sholat ketika syuruknya. Misalkan naik matahari, terbit matahari jam 6.40 kita bilang naik matahari. Jangan waktu pas naik mataharinya, haram. Bebas. Lebihkan sedikit 5 menit atau 8 menit. Kalau naik 6.40, lebihkan 6.45. Lalu kita sholat isra. Ya, kalau tidak sholat isra, sholat duha. Sekarang duha itu Pak jam 7 kurang 10 udah bisa duha. Jam 7 kurang 10 udah bisa duha. Karena antara waktu isra dengan duha nggak begitu lama. Sholat 2 rakaat boleh, sholat 4 rakaat boleh, sholat 6 rakaat boleh, sholat 8 rakaat boleh, sholat 10 boleh, sholat 12 boleh. Karena duha paling sedikit 2, paling banyak. Orang yang sholat subuhnya jamaah, lalu dia tidak bangun dari duduknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kemudian sholat 2 rakaat, maka orang itu adalah orang yang nilai di hadapan Allah wa hajjatan wa umratan maqbulah. Orang itu mendapat nilai haji dan umroh yang makbul di hadapan Allah, plus Allah mudahkan dia dalam segala urusan hutangnya hidup. Tapi berat Pak ya? Berat Pak ya? Berat apanya Pak? Berat subuhnya. Apalagi jamaah. Ustaz, saran jamaah Pak. Saran jamaah. Kalau nggak jamaah di rumah, jamaah di masjid. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, mengampunkan dosa-dosa kita. Kita tutup majelis ini dengan bacakan doa.